nama minyak atsiri, dan sumber tanaman penghasilnya. Cendana atau biasa disebut dengan sandalwood oil atau Santalum albulin yang merupakan bahan penting dalam pembuatan parfum dan kosmetik. Pemanfaatan untuk pembuatan minyak cendana dapat dilakukan dengan memanfaatkan batangnya, ranting, cabang, dan akar pohon cendana tersebut. Minyak cendana dapat diperoleh dengan cara penyulingan uap langsung dan steam. Cendana merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang merupakan pohon endemik di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penyebaran cendana di Indonesia saat ini meliputi Bondowoso, Jember, Bali, Gunung Kidul, Sulawesi, serta Maluku. Beberapa daerah yang pernah tercatat sebagai tempat tumbuh cendana adalah Timor, Sumba, Flores, Alor, Solor, Wetar, Lomblen, dan Rotel. Dan untuk kondisi tanah yang sesuai untuk pertumbuhan cendana adalah berdrainase baik, umumnya di lahan kering, bertekstur lempung atau sedang dari bahan induk batu gamping, batuan pasir gampingan, batuan lanau maupun vulkanik kuasa. Tanahnya dangkal. Pada tanah dangkal berbatu-batu dan kurang subur, pohon cendana masih dapat tumbuh dan menghasilkan kayu dengan kualitas terbaik. Adapun karakteristik pohon cendana, pada akar dari pohon cendana dapat menjangkau ke dalam tanah hingga mencapai 30 meter. Pohon tersebut memiliki sebagian besar perakaran secara mendatar. Pada batang, diameter batang pohon beraroma khas ini mencapai 20-30 cm dan memiliki tinggi yang dapat mencapai sekitar 12-15 meter. Pohon ini memiliki warna kulit yang khas, yaitu jika masih muda akan berwarna keabu-abuan, namun jika sudah dewasa, kulit batang akan berubah menjadi warna coklat. Ada bagian akar, batang, dan dahan pohon cendana yang sudah dewasa memiliki umur 30-40 tahun, memiliki aroma yang wangi. Pada daun pohon ini berbentuk elips, memiliki ukuran panjang antara 4-8 cm dan lebar daun 2-4 cm. Cendana memiliki bentuk daun meruncing. Pada bunga cendana biasanya tumbuh pada dua tempat, yaitu pada ujung ranting dan ketiak daun. Tipe bunganya ialah bunga majemuk yang berbentuk malai. Panjang tangkai malai sekitar 4-6 cm. Bunga cendana berwarna kuning, kemudian akan berubah menjadi merah gelap kecoklatan. Pada buah cendana memiliki bentuk bulat. Daging buahnya tipis, terdapat biji di dalamnya yang sama berbentuk bulat. Kulit biji yang terdapat dalam buah cendana tipis dan memiliki daging biji di dalamnya. Proses produksi. Metode ini dilakukan dengan penyulingan air dan uap. Cara ini banyak dilakukan secara kecil-kecilan sebagai industri rumahan karena peralatan yang digunakan mudah didapat dan hasil yang diperoleh cukup baik. Alat yang digunakan berupa semacam dandang. Kayu cendana diletakkan di atas bagian yang berlubang, sedangkan air di lapisan bawah. Kemudian uap air dialirkan melalui pendingin dan hasil sulingannya ditampung dalam wadah. Minyak cendana yang diperoleh dari hasil penyulingan berupa belum murni karena masih terdapat air. Minyak cendana yang diperoleh dari hasil penyulingan uap air berasal dari kayu bagian tengah, yaitu bagian kayu teras atau hati kayu yang telah tua. Proses pembuatan minyak atsiri ini diantaranya: langkah pertama, kayu yang telah dirajang atau diserut selanjutnya dikukus dalam dandang. Kemudian, uap air yang bercampur dengan uap minyak yang naik ke atas diterima oleh pendingin dan didinginkan sehingga mengembun bersama. Selanjutnya, air yang bercampur minyak ditampung di dalam wadah. Setelah proses penyulingan selesai, minyak cendana harus dipisahkan dari airnya, sehingga diperoleh minyak esensial cendana. Nah, dari hasil penyulingan tersebut diperoleh hasil rendaman minyak atsiri yang paling banyak pada pohon yang telah berumur tua pada umur 20-30 tahun. Produk turunan minyak atsiri cendana.
Komponen utama minyak cendana adalah senyawa santalol yang termasuk golongan sesquiterpenoid dengan kandungan rata-rata 80-90%. Elusidasi struktur senyawa, produk isolasi dan sintesis dapat dilakukan dengan menggunakan alat FTIR dan GCMS, serta dapat ditentukan indeks biasnya dengan menggunakan alat refraktometer. Senyawa turunan hasil isolasi senyawa santalol dapat dihasilkan kandungan senyawa alfa-santalol sebanyak 67% dan beta-santalol sebanyak 18%. Dari gambar ditunjukkan struktur dari senyawa alfa-santalol dan beta-santalol. Reaksi pada minyak cendana. Minyak cendana terdapat kandungan kimia diantaranya yaitu alfa-santalol, beta-santalol, alfa-santalen, beta-santalen. Nah, di sini terdapat pembentukan atau sintesis dari minyak cendana. Minyak cendana pertama sintesisnya yaitu pembentukan dari isovenil difosfat dengan dimetil alil difosfat dengan sintesis dari farmasil difosfat lalu membentuk farmasil difosfat dan kemudian menjadi dua bagian yaitu sintesis santalen kemudian menjadi alfa santalen dan kemudian menjadi beta santalen. Tetapi bukan hanya itu, alfa santalen dan beta santalen terdapat juga senyawa epi beta santalen lalu alfa trans bergamtoten dan beta bisabolen. Dan setelah menjadi alfa santalen dan beta santalen, kemudian terjadi reaksi sitokrom P450 monooksigenes. Nah, di situ membentuk senyawa alfa santalol, lalu beta santalol, lalu epi beta santalol, dan yang tadi alfa trans bergamoten menjadi alfa trans bergamotol. Setelah itu yang tadi sebelum reaksi sitokrom di atasnya terdapat beta bisabolen. Nah, itu menjadi lanceol. Tetapi di kandungan pada minyak cendana, kandungan yang paling banyak adalah alfa santalol sebanyak 67% dan beta santalol sebanyak 18%.